Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu sebuah pengusulan judul PA ya untuk tugas akhir saya nantinya. Jadi di sini tuh rencana saya akan membuat sebuah sistem informasi berbasis website. Khususnya nanti website ini akan dibuat khusus untuk WO atau wedding organizer. Untuk sementara wedding organizer ini menggunakan nama RAFS atau RAFS karena nantinya WO ini akan berdiri bersamaan dengan adanya website ini, jadi launchingnya akan bersamaan. Lalu di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Rafli Firdaus Palaka. Saya adalah salah satu mahasiswa PENS PSDKU Sumeneb dengan NRP 31205220007. Baik, dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai faktor eksternal saya kenapa membuat website ini atau sistem informasi ini. Lalu yang kedua faktor internal, dan ketiga itu solusinya. Jadi untuk latar belakang yang akan saya jelaskan pertama kali ini, yaitu latar belakang saya membuat sistem informasi untuk wedding organizer ini. Jadi yang pertama, latar belakang dari ide saya memilih untuk membuat sistem informasi ini dikarenakan ya di Kabupaten Sumeneb itu belum ada wedding organizer yang mempunyai sistem informasi berbasis website. Jadi lebih ke Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya ingin membuatnya agar menjadikan sebuah PA saya ini yang perdana ya untuk untuk apa istilahnya mitranya itu dengan WO atau wedding organizer. Jadi lalu alasan mendukung saya dengan adanya website ini, harapan saya untuk apa ya, untuk WO itu kedepannya mampu merangkul semua vendor baik di bidang dokumentasi, catering dan perlengkapan pernikahan lainnya. Kan WO itu atau wedding organizer itu biasanya apa ya, di dalamnya itu dapat vendor untuk dokumentasi video, dokumentasi foto, konsumsi atau catering, dan juga bagian lighting atau lampu-lampu, dan juga masih banyak lagi ya seperti AC, dekorasi, itu juga biasanya diatur oleh WO. Jadi istilahnya vendor-vendor tersebut yang saya sebutkan tadi itu bisa dirangkul juga oleh WO yang saya buatkan websitenya. Lalu singkatnya, website ini akan dibuat menjadi 3 bagian: user, admin WO, dan admin vendor. Jadi secara singkatnya ya, untuk yang pertama, untuk admin WO. Admin WO itu pastinya apa ya istilahnya, yang mengkoordinir para vendor-vendor untuk bergabung dengan WO tersebut. Semisal ya di WO bagian dokumentasi, WO bagian catering, itu semuanya akan dirangkul. Sedangkan untuk admin vendor, mereka tugasnya untuk mengupload press list dan portofolio, dan itu hanya akan diakses oleh WO. Sedangkan WO nantinya kepada user, WO itu akan menawarkan paket secara langsung. Semisal paket A, B, dan C. Paket A seperti ini rinciannya. Jadi biaya semisal biaya 3,5 juta ini untuk ini, 4,5 juta untuk ini. Jadi ada pembagian khusus. Dan semisal user bertanya untuk misal untuk paket A ini vendornya dari mana saja, nanti akan disebutkan seperti itu, agar istilahnya tidak ada kecurangan ya, tidak ada markup harga di dalam apa ya, di dalam WO ini. Lalu selanjutnya ya mengenai faktor eksternal. Untuk yang pertama itu ya masalah perdana. Sebenarnya ini masuk ke alasan saya juga sih. Jadi sistem informasi pertama yang berisi tentang wedding organizer sekaligus vendor-vendor yang bisa digunakan untuk wedding. Jadi kan memang ya seperti yang saya katakan tadi, nanti di website ini itu akan diisi oleh WO dan juga vendor-vendor yang bersangkutan yang bisa digunakan oleh WO dan juga user nantinya. Juga masalah harga ya, masalah harga kan pastinya akan dibuka langsung. Jadi user itu bisa membandingkan dengan vendor mereka aslinya. Namun di sini pastinya kan untuk WO itu ada komisi pribadi. Jadi WO itu mungkin tidak akan main apa ya, markup harga di sini. Jadi harga yang ditawarkan itu memang real sesuai dengan vendor-vendor mereka. Jadi aman sih dengan adanya website ini. Lalu mengenai kegunaan, pastinya dengan adanya sistem informasi WO, tentunya kan para user itu bisa dengan mudah mencari tahu tentang vendor yang ditawarkan oleh WO. Sedangkan kalau di Instagram, kemungkinan kita kan harus mencari satu persatu gitu. Jadi dengan adanya website ini diharapkan, bukan diharapkan sih, pastinya ya dengan satu kali buka aplikasi itu langsung semuanya akan tercantum di dalamnya seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai faktor internal. Yang pertama masalah publikasi ya. Tentunya dengan adanya sebuah website dapat mempermudah user untuk melihat informasi mengenai WO dan vendor untuk wedding. Jadi kan sementara untuk
saat sekarang ini kebanyakan masih menggunakan media Instagram yang sedang booming ya. Kalau Facebook sudah mulai menurun, jadi mungkin lebih mainnya di Instagram seperti itu. Masalah paketan di sini ya, yang dimaksud dengan paketan itu website ini nantinya akan menawarkan paket wedding langsung ya, bukan menawarkan vendor tapi langsung fokus ke paket weddingnya seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang terakhir di sini ada keterlibatan vendor. Jadi para vendor itu juga akan terlibat dalam website ini nantinya, karena mereka juga akan dijadikan sebagai user sekaligus admin ya untuk vendor mereka sendiri di dalam WO ini. Namun vendor mereka hanya ditampilkan nama dan portofolionya saja, sedangkan untuk press list itu akan dikelola langsung oleh WO. Maksudnya lebih rincinya itu akan dibentuk sebuah paket gitu oleh WO. Jadi untuk vendor itu ya hanya fokus kepada portofolio mereka, upload portofolio dan juga profil-profil tentang mereka sendiri. Lalu yang terakhir di sini mengenai solusi ya. Ya setelah saya jelaskan beberapa poin tadi, sebenarnya untuk solusi terakhir itu dikarenakan beberapa faktor yang sudah tertera di atas, maka saya putuskan untuk membuat sebuah sistem informasi yang berisi tentang sistem paket untuk wedding yang nantinya akan dikelola langsung oleh wedding organizer atau WO. Di mana dalam website ini nantinya akan disupport oleh beberapa vendor, mungkin banyak bahkan ya, yang akan terlibat di dalamnya dengan cara mereka itu support dalam bentuk portofolio mereka sendiri. Jadi kan enak ketika user minta paket A, saya penasaran sih dengan hasil dokumentasi mereka, adakah portofolionya? Jadi WO itu akan menampilkan, oh ini seperti ini hasil dari mereka. Jadi portofolio mereka itu ini seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang contoh pengusulan judul PA saya pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk membantu saya, untuk support saya agar terus berkembang. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.